Jumpa kembali dengan saya Ronald Binham. Di video ini saya akan tunjukkan cara membuat mind map di PowerPoint. Sebelum saya tunjukkan cara membuat mind map di PowerPoint, Anda boleh lihat dulu. Ini adalah beberapa contoh mind map yang dibuat menggunakan PowerPoint. Artinya, pada saat Anda perlu menjelaskan sesuatu menggunakan mind map, Anda bisa memanfaatkan PowerPoint. Di contoh ini, untuk kontennya memang konten dummy ya, jadi bukan konten yang sebenarnya karena untuk mind map yang ada di sini, ini adalah template yang mana artinya penggunanya nanti tinggal mengganti teks, gambar, warna sesuai dengan kebutuhannya. Dan ini merupakan salah satu seri yang ada di paket template presentasi PowerPoint Pro Presentation Pack. Untuk Anda yang belum tahu Pro Presentation Pack merupakan paket template presentasi PowerPoint berisi ribuan halaman desain slide dari puluhan seri template, di mana semua desainnya itu siap edit, panduan tutorial lengkap juga kami berikan, dan juga akan memudahkan membuat slide tanpa Anda harus bikin dari awal. Sehingga membuat slide akan jadi lebih mudah dan lebih cepat tanpa Anda harus mahir ilmu desain, tanpa Anda harus mahir menggunakan PowerPoint. Jika Anda tertarik memiliki Pro Presentation Pack, linknya ada di deskripsi. Dan kembali ke topik pada video ini, saya akan tunjukkan cara membuat mind map. Di sini saya akan tunjukkan cara buat mind map yang sederhana. Nanti Anda bisa ikuti langkah-langkahnya. Pertama saya akan buka dulu slide baru. Saya pilih blank seperti ini. Kemudian Anda bisa tentukan dulu tema warnanya. Di sini saya menggunakan tema warna 2007-2010. Untuk langkah pertama membuat mind map, silakan Anda tentukan dulu topiknya, buat dulu topiknya. Di sini Anda bisa memanfaatkan shape. Boleh pakai shape yang ada di sini. Boleh juga klik icons jika PowerPoint Anda support fitur icons. Kemudian illustration, lalu ketikkan shape. Di sini juga ada pilihan shape yang bisa Anda pakai. Misal saya mau pakai yang ini, tinggal diklik saja, lalu insert. Lalu klik convert to shape. Setelah itu kita bisa buat seperti ini. Kemudian saya akan atur dulu shape rectangle, send to back, tekan Ctrl di keyboard, klik pada shape rectangle, lalu shape yang sebelumnya, yang di atasnya. Setelah itu klik intersect. Kita boleh kecilkan. Kemudian duplikat. Saya akan ganti warnanya, send to back. Saya akan buat seperti ini. Ini yang bagian atas saya akan juga warnanya. Setelah itu di group. Kita tulis topik pembahasannya di tengah. Contohnya seperti ini, lalu letakkan di tengah. Center, warnanya kita kasih warna yang kontras. Langkah berikutnya, kita tentukan ada berapa poin yang akan kita buat. Misalnya kita akan buat 3 cabang, maka kita bisa manfaatkan klik insert, shapes. Kita bisa manfaatkan shape line, boleh. Kemudian pakai shape yang ini juga boleh, freeform. Misal pakai freeform ya, kita klik,
Lalu kita buat seperti ini. Kemudian edit shape, edit point. Nah, di sini kita tinggal atur, kita buat lengkungan seperti ini. Jadi biar melengkung. Kita juga boleh besarkan. Langkah berikutnya, kita tinggal copy saja dulu. Copy, karena tadi kita akan buat 3 poin atau 3 cabang, kita putar. Lalu klik kanan, send to back, letakkan di bagian belakang, termasuk yang ini, yang pertama. Kemudian kita copy lagi, klik kanan copy, lalu klik kanan paste. Kita putar lagi, save format, kita buat seperti ini. Klik kanan, send to back. Langkah berikutnya, kita tulis untuk cabang pertama, poinnya apa, atau bisa juga kita tambahkan dulu shape, seperti ini boleh. Kita copy, copy lagi, selanjutnya kita tulis poin yang pertama. Contohnya seperti ini. Kemudian kita copy poin kedua. Kemudian kita copy di bagian sini poin ketiga. Kalau misalnya mau dikecilkan boleh, misal ingin dikecilkan lagi, di grup dulu, lalu silakan dikecilkan. Lalu ungroup. Di poin yang pertama, kedua, dan ketiga, kita bisa tambahkan, ini saya atur rata kiri, kita bisa tambahkan gambar. Gambarnya kita boleh menggunakan gambar icon. Kita masukkan gambar icon. Kita bisa masukkan gambar icon dari komputer atau laptop. Di sini pastikan bahwa gambarnya itu sesuai dengan kontennya ya. Tapi karena di sini hanya contoh, jadi saya akan menggunakan gambar sembarang. Tapi untuk Anda nanti silakan sesuaikan. Kemudian saya akan kecilkan dulu. Kemudian copy, saya akan tempatkan dulu di poin yang kedua. Copy lagi, saya tempatkan di poin yang ketiga. Kemudian di poin yang kedua saya akan ganti gambarnya. Bisa seperti ini. Kemudian poin yang ketiga saya juga akan ganti. Selanjutnya di bagian icon, karena ini menggunakan gambar PNG dan warnanya hitam, maka saya akan ubah jadi warna putih. Caranya klik kanan, format picture, lalu klik di bagian sini, picture, picture correction, brightness-nya ubah jadi 100%. Poin kedua juga, gambar di poin ketiga juga. Lalu di sini, ini kita ganti warnanya.
Misal seperti ini, kemudian di sini kita ganti juga warnanya. Supaya berbeda tiap poinnya. Kemudian tiap cabangnya ini juga kita ganti, kita sesuaikan. Kemudian masing-masing poin itu kita bisa buat cabang lagi. Caranya sama ya. Kita boleh pakai line, boleh juga pakai freeform. Edit shape, edit point. Di sini akan saya lengkungkan. Kemudian ini kita duplikat, Ctrl D. Lalu kita bisa putar. Tempatkan di sini. Lalu kita tambahkan line. Misal kita buat untuk poin pertama 3 cabang, maka kita bisa buat seperti ini. Lalu kita tambahkan teks. Di sini saya menggunakan teks dummy ya. Saya bisa buat seperti ini, copy. Kemudian copy lagi. Kita bisa buat seperti ini. Kemudian ini kita grup dulu, cabangnya kita grup dulu. Lalu Ctrl G, duplikat. Saya akan putar. Kita putar seperti ini. Ganti warnanya. Kemudian ini kita duplikat lagi. Tempatkan di sini. Jadinya seperti ini. Kemudian kita copy tulisannya. Tempatkan di sini. Kita copy lagi. Tempatkan di sini. Misalnya nanti Anda perlu menambahkan cabangnya di masing-masing poin, silakan disesuaikan. Kalaupun misalnya hanya 2, misal di sini. Di sini hanya 2, Anda bisa isi 2. Jadi silakan sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Untuk bagian tengah ini kalau mau dibesarkan juga boleh. Langkah berikutnya Anda bisa tambahkan animasi. Di sini kita tambahkan animasi pertama untuk topik bahasanya. Animation pen. Di sini misalnya pilihannya adalah on click, silakan bentukan on click. Atau misalnya with previous juga boleh. Kemudian di sini kita kasih animasi juga. Delay-nya kita atur. Jadi ketika di slideshow nanti topiknya akan muncul pertama. Jadi pada saat slide-nya terbuka, ini akan langsung muncul. Selanjutnya kita akan munculkan poin yang pertama. Kita pakai animasi yang ini, yang simple aja, white. Arahnya kita atur. Di sini pilihannya on click ya. Kemudian shape lingkarannya pakai fade.
with previous, delay-nya kita atur, atau pakai after previous juga bisa. Kemudian ikonnya after previous, kemudian text point pertama after previous. Setelah itu di cabangnya, di poin pertama kan ada 3 cabang. Cabang pertama kita tambahkan animasi, tapi karena tadi ini kan di group, jadi harus di ungroup dulu. Kita tambahkan di sini. Pilihannya on click, lalu di sini after previous. Boleh juga with previous ya. Kalau with previous nanti tentu Anda harus atur delay-nya. Kemudian kita masuk ke sini. Kita tambahkan animasi. Lalu lingkarannya after previous, lalu icon after previous, lalu teksnya after previous. Lalu di sini ini pilihannya on click, tulisannya pilihannya adalah after previous. Ini on click, lalu teksnya after previous. Kemudian kita masuk ke sini, poin yang ketiga. Di sini on click ya, lalu lingkarannya after previous, lalu icon, di sini after, lalu tulisan after, lalu di bagian sini on click after previous, after previous. Di sini after previous. Sekarang kita coba slideshow. Yang pertama muncul adalah topik bahasanya di tengah. Lalu ketika kita klik akan muncul cabang pertama dan poin yang pertama. Di cabang yang pertama, poin pertama ini kita akan memunculkan cabang berikutnya. Ini bagian dari poin yang pertama. Kita klik, muncul poin yang pertama, klik lagi, muncul poin kedua, klik lagi, muncul poin 3. Setelah itu kita masuk ke poin yang kedua. Di poin yang kedua, kita munculkan cabang dari poin yang kedua. 1, 2. Kemudian munculkan poin yang ketiga. Di poin yang ketiga, kita munculkan cabangnya. 1, 2, 3. Itu tadi adalah cara membuat mind map di PowerPoint. Jadi silakan jika nanti Anda perlu menjelaskan sebuah konsep dan Anda ingin menggunakan model mind map, Anda bisa manfaatkan PowerPoint untuk membuat mind map-nya. Dan yang saya tunjukkan ini adalah cara yang basic, cara yang mudah yang bisa Anda terapkan. Kalau di contoh yang ini tadi kan memang banyak modelnya. Karena ini template, jadi ini bisa diedit. Misal Anda mau menyembunyikan ini, headline-nya mau disembunyikan karena tidak pakai headline, Anda tinggal pilih selection pane ya. Kemudian sembunyikan di sini. Nah, kemudian Anda bisa seleksi seperti ini. Bisa Anda ingin geser ke atas, bisa. Ini sudah ada animasinya. Jadi sudah ada animasinya. Misal Anda ingin di bagian sini, ini kan ada 5. Misal Anda butuh hanya 4, diklik saja yang bagian kelima. Lalu Shape Format, Selection Pane,
Kemudian lihat di bagian sini, di bagian selection, mana yang terseleksi. Silakan diklik untuk disembunyikan. Sehingga di sini yang tampil itu hanya 4. Kalau mau mengganti warna, bisa langsung pakai tema warna. Di semua halaman itu warnanya berubah menggunakan tema warna yang sama. Itu kalau menggunakan template ya. Misal Anda ingin ganti gambar, tinggal klik kanan, change picture from a file. Kemudian warnanya bisa disesuaikan. Seperti ini. Mau ganti tulisan, tinggal diganti saja. Demikian ya untuk tutorial cara membuat mind map di PowerPoint. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial saya yang lain.